Guys, masih ingat musibah yang menimpa Aceh dan sebagian Sumatera Utara pada tahun 2004? Yap, gempa bumi disertai tsunami menyebabkan kerusakan di hampir semua bagian dan ratusan ribu korban jiwa. Gempa bumi yang terjadi saat itu adalah di utara Pulau Simelu. Tahu nggak sih, Pulau Simelu termasuk daerah yang rawan gempa loh. Kenapa begitu ya? Mungkin dia malu-malu kali ya pulaunya, jadi mungkin di gitu, jadi kayak agak bergempa gitu. Gara-gara ditegur orang nggak tahu, gue nggak pernah ke situ. Kenapa ya rawan gempa? Kayak Jepang tuh rawan gempa kenapa ya? Mungkin karena apa namanya? mungkin letak geografisnya mungkin yang menyebabkan seperti itu, tapi kenapanya nggak tahu. Iya sih, Simelu seperti Jepang yang rawan gempa. Tapi bukan itu jawabannya ya bang. Sana paling ujung kali ya, di rawan gempa. Emang bukan ya? Ya Allah. Ya nggak tahu. Ya mungkin karena di situ Simelu itu jadi pulau terpencil di daerah Aceh gitu, di Sumatera bagian sangat utara, di daerah Aceh gitu terpencil. Jadi setiap ombak jadi goyang-goyang, sebetulnya bukan gempa tapi ya Allah, Rafirna again, ya Allah. Ya itu. Because it's on a fault line, lempengan. Nyaris bener nih. Langsung kita dengar jawaban dari pihak BKMG aja deh. Ya, karena Simelu terletak pada daerah dekat batas lempeng tektonik yang ada di Sumatera, sehingga di situ rawan terhadap gempa bumi. Di situ gempa bumi biasanya terjadi pada daerah pertemuan lempeng. Di wilayah itu adalah wilayah di sekitar barat Simelu adalah batas lempeng antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Jangan salah lagi ya, di Pulau Simelu terdapat batas pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Itu tuh yang membuat pulau ini rawan gempa. Selain Pulau Simelu, daerah sekitar Sumatera Barat, Jawa bagian selatan, dan Pulau Irian juga termasuk daerah yang rawan gempa tuh. Begini nih penjelasan lengkapnya. Banyaknya daerah yang rawan gempa di Indonesia karena dilewati lempeng-lempeng aktif guys. Di bagian timur ada lempeng Pasifik dan di sebelah barat ada lempeng Eurasia. Sementara di selatan dilewati lempeng Indo-Australia. Selain itu, banyaknya gunung aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga termasuk faktor pemicu gempa. Gugusan Kepulauan Simelu merupakan pulau yang berada tepat di atas persimpangan 3 lempeng laut tersebut. Gak heran deh, saat terjadi gempa tsunami tahun 2004, Simelu mengalami kerusakan yang parah. Dan tahu nggak sih, korban jiwa di Pulau Simelu saat itu termasuk minim guys. Yang berjasa adalah smong. Dalam bahasa Simelu, smong berarti tsunami. Smong adalah peringatan kepada masyarakat Simelu saat terjadi tsunami. Ini merupakan adat istiadat mereka turun-temurun. Masyarakat Simelu melihat munculnya tsunami dari tanda alam guys. Antara lain, banyaknya hewan ternak yang menuju ke gunung atau tidak ada angin dan daun-daun di pohon tidak bergoyang. Saat melihat tanda tersebut, mereka meneriakkan smong, lalu pergi menuju tempat-tempat ketinggian. Di tempat itulah mereka bertahan selama tsunami terjadi. Udah cukup ya informasi soal gempanya. Sekarang kita keliling Pulau Simelu yuk. Ibu kota Kabupaten Simelu adalah Sinabang. Kota Sinabang berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai. Kabupaten termuda di Provinsi Aceh ini gak hanya terkenal dengan pemandangan pantainya yang keren loh. Simelu juga terkenal akan hasil lautnya tuh. Salah satu hasil lautnya adalah lobster. Ada yang tahu nggak sih jenis lobster yang terdapat di Pulau Simelu? Lobster bambu kan. Biar kelihatan pinter aja gue jawab-jawabnya. Lobster. Jumbo plus gede. Tahu saya lobster enak. Yep, sea lobster. I love lobster. Lobster kipas. Tahu Mas? Ya Allah, ini apa lagi pertanyaan? Pertanyaan beneran kakak. Nggak tahu jawabannya nih. Ya udah deh, kita tanya yang lainnya. Ya, lobster. Tak tahu.
Tet. Tahu, pernah lihat di berita lobster ya. Lobster semulu kan. Belum ada yang menjawab dengan benar nih. Jawabannya adalah ada 7 jenis lobster yang ada di Simelu, yaitu lobster mutiara, lobster bambu, lobster batik, lobster pasir, lobster batu, dan lobster kipas. Daerah penghasil lobster di Simelu antara lain daerah Muara Aman, Simelu Timur, dan di daerah Kecamatan Alavan. Biasanya nih, lobster hasil tangkapan nelayan akan dijual ke pengepul. Selanjutnya, lobster akan dijual ke daerah Medan dan sekitarnya. Oh iya, di antara ketujuh jenis tersebut, lobster mutiara termasuk komoditi ekspor Pulau Simelu. Masyarakat setempat menyebut lobster ini lobster Maradona. Hahaha, unik ya. Mau tahu bagusnya lobster mutiara lebih bagus dibanding jenis lainnya? Langsung pihak Dinas Perikanan Kabupaten Simelu yang menjawabnya nih. Dagingnya mungkin enak Pak, empuk, karena itu harganya sangat mahal dan sangat digemari oleh baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri Pak. Tuh, udah tahu kan? Lobster mutiara ini banyak diminati masyarakat di luar Indonesia. Tujuan ekspor lobster Simelu antara lain Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Selain diekspor, lobster juga diolah jadi mie lobster khas Simelu guys. Lobster yang sudah digoreng akan disajikan dengan mie rebus dan irisan cabai rawit. Yummy! Masih soal kuliner yang ada di Simelu ya guys. Kita bahas soal martabak khas Simelu yang disebut martabak Tabaha. Ada yang tahu nggak sih makanan seperti apa sih martabak Tabaha? Martabak Tabaha itu adalah martabak yang disajikan dalam keadaan sangat-sangat panas. Jadi ketika makan martabak itu Tabaha, martabak Tabaha gitu. Ada-ada aja nih jawabannya Mas Irfan. Coba kita tanya Mbak Kori yuk. Oh mungkin martabaknya dia sabar, baik hati, dan kalau disakitin tuh dia legowo gitu, jadi dia tabah. Atau mungkin yang makan akan jadi tabah. Sih nggak tahu. Bisa bener sih, martabak membuat hati tabah. Masih salah ya jawabannya. Oh, martabak Tabaha sebenarnya jadi bahasa menurut yang bikinnya ini tambah itu Tabaha gitu. Jadi, gue bikin martabak Tabaha biar yang beli pada tambah semua gitu. Martabak telur pakai carne. Martabak Tabaha bukan martabak seperti yang kalian biasa makan ya guys. Biar nggak salah, kita tanya pembuatnya langsung yuk. Makanan Tabaha adalah makanan ciri khas Simelu yang terbuat dari tepung sagu ditambah dengan kelapa setengah tua, dicampur lalu dimasak. Enak dimakan dengan gulai ikan santan atau ikan panggang, ikan bakar. Tabaha sendiri berasal dari bahasa Simelu yang berarti lempeng sagu. Yap, bahan baku dari martabak Tabaha memang sagu guys. Kalau yang belum tahu cara pembuatan martabak Tabaha, kita punya nih infonya. Sagu basah dicampur dengan kelapa parut, garam, serta air kelapa. Setelah itu, diaduk hingga berbentuk seperti adonan martabak. Kemudian, adonan diletakkan di atas wajan yang sudah dilumuri minyak hasil parutan kelapa. Oh iya, minyak hasil parutan ini dipakai sebagai pengganti mentega atau minyak guys. Lalu, adonan Tabaha ditekan bagian sampingnya sehingga berbentuk lebih lebar dan pipih. Oh iya, ada 3 jenis Tabaha guys. Ada Tabaha Longon yang berbentuk pipih seperti roti canai dari Timur Tengah. Kalau yang ini namanya Tabaha Dogan. Saat memasak, adonan ditambah santan kelapa. Hasilnya, Tabaha Dogan mempunyai tekstur yang lebih kenyal dan menggumpal. Nah, yang terakhir namanya Tabaha Nehe-Nehe. Hahaha, unik ya namanya. Tabaha Nehe-Nehe tidak memakai santan, air kelapa maupun parutan kelapa.
Jadi, hanya sagu basah saja yang dimasak di wajan yang panas tuh. Udah ada martabak tabaha atau tabalongo nih guys. Paling pas dimakan dengan gulai ikan. Satu lagi, makan martabak tabaha ditemani minuman khas Simelu. Namanya memeh. Minuman ini terbuat dari ketan gongseng dan tumbukan pisang dan santan. Mantap guys. Kalian harus mencobanya kalau datang ke Simelu. Mayoritas masyarakat Simelu beragama Islam. Ada yang tahu nggak sih siapa penyebar agama Islam di Pulau Simelu? Kita bahas setelah yang ini ya. Kalau nggak salah Pak Haji Raden Zainal Abidin. Kenal, wah akrab kita bro. Datang ke Pulau Simelu, jangan cuma mencicipi makanan khasnya aja ya guys. Ngomongin sejarahnya juga seru kok. Tahu nggak sih guys, dulu Pulau Simelu merupakan pulau terpencil. Masyarakat yang tinggal di sini belum seramai sekarang. Masyarakat yang menghuni pulau ini masih menganut ajaran animisme. Sampai akhirnya ada seseorang yang mengenalkan Islam di Pulau Simelu. Nah, pertanyaannya, siapa sih penyebar agama Islam di Pulau Simelu? Muhammad Haji Agus Salim. Wali Songo kali, gak tahu. Siapa ya? Nanti deh mas, saya tanya dulu. Kalau nggak salah Pak Haji Raden Zainal Abidin. Kenal, wah akrab kita bro. Daripada makin kreatif jawabannya, lebih baik kita tanya ahlinya aja yuk. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa yang menyebarkan Islam pertama di Simelu itu adalah Tengku Khalilullah, atau yang kita kenal sekarang adalah Tengku di Ujung. Tuh, udah tahu jawabannya kan? Penyebar agama Islam di Simelu adalah Tengku di Ujung. Tengku di Ujung adalah seorang ulama asal Minangkabau. Beliau meminta izin kepada Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh pada masa itu, untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Sultan Iskandar Muda menyarankan agar Tengku di Ujung singgah ke Pulau U atau Pulau Simelu. Beliau meminta Tengku di Ujung untuk menyiarkan agama Islam di pulau tersebut sebagai pengganti ibadah hajinya. Akhirnya, Tengku di Ujung beserta istri dan sahabatnya berangkat ke Simelu. Seperti misinya, mereka menyebarkan ajaran Islam di pulau ini guys. Salah satu peninggalan dari Tengku di Ujung adalah makamnya yang terdapat di Kecamatan Simelucut. Makam Tengku di Ujung berdampingan dengan makam istrinya yaitu Putri Melur. Di dalam kompleks makam Tengku di Ujung terdapat batu yang berbentuk seperti kopiah. Unik ya. Keturunan Tengku di Ujung juga masih menyimpan barang-barang peninggalan Tengku di Ujung. Salah satunya adalah sorban kain yang berusia 700 tahun. Sorban ini merupakan sorban yang dipakai oleh Tengku di Ujung saat menyebarkan Islam di Pulau Simelu.